Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Tarita, NIM 1814070010, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan referensi dan daftar pustaka. Yang pertama, pengertian referensi dan daftar pustaka. Referensi adalah bentuk pemberitahuan mengenai sebuah informasi dan ide yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah, baik itu berupa esai, paper, atau laporan. Daftar pustaka atau sumber pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah tulisan dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau yang sedang mencari ilmu dan untuk mendukung bahan belajarnya. 2. Apa pentingnya membuat daftar pustaka dan referensi dalam laporan penelitian? Yang pertama, untuk dapat mengetahui sumber referensi yang digunakan dalam membuat karya ilmiah. Yang kedua, untuk memberikan penghargaan secara intelektual terhadap pemilik sumber referensi. Yang ketiga, untuk menunjukkan apa saja yang telah dibaca. 3. Tata cara penyusunan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan di tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 orang penulis atau lebih, maka hanya penulis pertama yang urutannya dibalik. Dan jika pada buku tersebut penulisnya dicantumkan lengkap dengan gelar, maka gelarnya tidak perlu dituliskan. 2. Tahun terbit. Cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai referensi. 3. Judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel dan jurnal tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku, seperti mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nama. Pastikan nama yang di dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi penulisan, tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Selain itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun artikel. Penulisan nama jurnal dan artikel dicetak miring. Ikutkan di halaman berupa artikel tersebut yang dimuat dalam tanda kurung. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama, nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua, tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga, judul. Judul artikel daring tidak tertulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. Yang keempat, URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat bisa diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. 5. Waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan nama pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikan referensi. Menulis kutipan persiba di not, footnote, dan endnote dalam isi laporan dan hubungannya dengan cara penulisan daftar pustaka. Footnote. Prinsip dalam penulisan. Yang pertama, catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. 2. Nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab mulai dari nomor 1. 3. Catatan kaki ditulis dengan huruf 1 spasi. 4. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi. 5. Baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter.
Judul buku dalam catatan kaki ditulis miring. 6. Nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak terbalik. Selanjutnya, body note. Prinsip dalam menuliskannya: yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. 2. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Selanjutnya, endnote. Dalam program komputer, cara pembuatan endnote sama dengan footnote. Hanya letaknya saja yang harus berlaku untuk footnote. Juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk daftar pustaka. Hubungannya dengan cara penulisan daftar pustaka merupakan suatu hal yang sangat penting dan disertakan pada akhir sebuah karangan ilmiah. Kegunaan daftar pustaka ialah sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Dalam daftar pustaka, pembaca dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah yang menjadi sumber bacaan. Membuat panduan menggunakan tool reference pada Word. Membuat kutipan versi footnote secara otomatis. Cara pertama, membuka dokumen yang akan Anda beri footnote pada file Microsoft Word. Selanjutnya, letakkan kursor pada kalimat yang Anda inginkan untuk memunculkan footnote. Yang ketiga, pilih menu reference. 4. Pilih insert footnote, maka secara otomatis footnote terbentuk di Word. Cara kedua, klik Ctrl Alt F pada keyboard Anda untuk membuat footnote. Membuat kutipan endnote secara otomatis. 1. Letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. 2. Klik tab reference. 3. Klik tombol insert endnote. 4. Kursor akan pindah ke bidang catatan di bagian akhir dokumen. Isi dengan keterangan yang kamu inginkan. Membuat kutipan body note secara otomatis. Langkah-langkahnya: yang pertama, silakan buka file Word yang Anda ingin beri referensi footnote. Kemudian, silakan Anda pilih paragraf mana yang ingin Anda berikan referensi body note. Selanjutnya, pilih di tab menu Reference, Insert Citation, Add New Short. Maka akan muncul halaman box Create Short. Lalu silakan Anda isi referensi yang Anda miliki dengan sesuai yang diminta pada setiap kolom. Setelah Anda isi semuanya, selanjutnya klik OK. Membuat panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Scholar. Langkah menulis daftar pustaka dengan Google Scholar. Yang pertama, buka halaman website Google Scholar. Yang kedua, pada kotak pencarian masukkan judul artikel yang ingin dikutip sebagai rujukan. Yang ketiga, pada hasil pencarian dengan item judul yang sesuai, klik set sehingga muncul beberapa style pengutipan. 4. Pilih blok item pengutipan pada bagian font cover, kemudian klik kanan dan pilih copy. 5. Buka halaman naskah yang sedang ditulis pada bagian daftar pustaka, tempel paste rujukan yang sedang dikopi sebelumnya. 6. Modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Panduan membuat daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley. 1. Pastikan artikel yang ingin direferensi sudah ada di Mendeley Desktop. 2. Pastikan Microsoft Word sudah ada terinstall Microsoft Word plugin dari Mendeley Desktop. 3. Siapkan tulisan yang Anda ingin referensi. 4. Referensi artikel pada Mendeley Desktop ke Microsoft Word. Arahkan kursor mouse Anda ke bagian penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word. Lalu klik tombol reference pada menu. 5. Masukkan daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley Desktop. Arahkan kursor mouse ke tempat Anda inginkan menaruh daftar pustaka. Lalu klik Insert Bibliografi. Setelah itu, daftar pustaka akan terbuat secara otomatis melalui Mendeley Desktop. Panduan membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Cara pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, buka aplikasi Zotero. Lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. 2. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai dengan buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik Enter. 3. Pilih file dari dokumen dan buka file yang akan dipilihkan daftar isi, lalu pilih Zotero dan klik Add Edit Bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. 4.
4. Setelah itu, pilih citation style sesuai dengan kebutuhan Anda. Dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya Chicago Manual of Style 17 edition full note, lalu klik OK. 5. Yang terakhir, selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka secara otomatis.